Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin yang akan membahas alur cerita Badai Pasti Berlalu dan prediksinya untuk kalian semua. Di episode kali ini semakin seru dan menegangkan serta menarik untuk kita saksikan. Di saat sedang terluka, Siska sangat membutuhkan Leo berada di sampingnya. Karena Siska tidak mau tahu apakah dia akan sanggup menghadapi semua cobaannya yang datang bertubi-tubi. Saat ini Leo lah yang Siska harapkan. Ketika Tante Marissa kembali mengusirnya, Siska tidak menjawab panggilan dari Tante Marissa. Siska hanya diam dan menangis di dalam kamar sambil mengharapkan Leo cepat pulang. Dan Siska pun membayangkan ketika Leo ada di rumah, Leo dengan sabar merawat Siska yang sedang sakit. Tapi sekarang Siska hanya sendiri menghadapi masalah dan saat ini Siska sedang hamil anak Leo. Bukannya kasih sayang yang Siska dapatkan, tapi makian dari mertuanya sendiri yaitu Tante Marissa. Di scene lain juga terlihat Dr. Cory sedang mengadukan nasibnya kepada Pak Dirga dan Pak Dirga pun berusaha menenangkan Dr. Cory, anak kesayangannya ini. Dr. Cory menyalahkan Pak Diki yang telah menghancurkan cinta dan karirnya. Nampaknya Dr. Cory sangat terpukul setelah menikah dengan Pak Diki. Yang dulunya Dr. Cory pikir jika menikah dengan Pak Diki, dia bisa melupakan masa lalunya dan bisa melupakan Helmi, tapi kenyataannya tidak begitu. Dr. Cory belum bisa move on dari Helmi, dan terlebih setelah Pak Diki mengakui kalau yang menidurinya di villa itu adalah Pak Diki sendiri, bukan Helmi seperti sangkaan Dr. Cory. Dan sampai saat ini Helmi menghilang bak ditelan alam tanpa pernah peduli dengan nasib Dr. Cory. Nah guys, sementara itu Tante Marissa kali ini benar-benar nekat dan di luar batas. Tante Marissa mengunci semua pintu agar Siska tidak bisa masuk ke rumah. Tante Marissa meski Siska memohon kepada Tante Marissa, tapi Tante Marissa tidak mau membukakan pintu untuk Siska. Duh guys, Mimin jadi darting juga lihat Tante Marissa ini. Meski benci tapi jangan gitu-gitu amat ya guys. Biar gimana pun Siska adalah menantunya. Pengen Mimin rasanya melenyapkan Tante Marissa ini dari muka bumi. Siska yang diusir pun akhirnya pergi dari rumah Tante Marissa sambil menangis di tengah hujan deras. Dan Siska yang kelelahan sambil menangis di tengah hujan pun terjatuh. Ketika Siska terjatuh, ada tangan yang menyambut Siska dan Siska pun mengambil uluran tangan yang menolongnya. Alangkah kagetnya Siska sampai-sampai jantungnya mau copot nih guys, ketika melihat yang telah mengulurkan tangan adalah mantan pacarnya yaitu Chris. Chris telah berdiri tegap di hadapannya sambil membawa payung. Chris pun mengatakan kepada Siska kalau pernikahan Siska dan Leo tidak bahagia. Buktinya mertua kamu sangat membenci kamu kan Siska? Siska pun hanya bisa terdiam ketika Chris mengatakan tentang Marissa. Sepertinya kedatangan Chris ini bukan hanya ingin membantu Bu Monik untuk mengambil harta keluarga Bu Monik dari Helmi, tapi juga menginginkan agar Siska kembali kepadanya. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk kalian yang baru saja menemukan channel ini, dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari Mimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.